Kata al-badi. Kata al-badi terambil dari kata yang terdiri dari gabungan ba, dal, dan ain. Maknanya berkisar dua kemungkinan, yaitu pertama, memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, keterputusan sesuatu dan kepunahan atau ketumpulannya. Dari makna pertama muncullah makna bid'ah, yang merupakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinamakan bid'ah. Sementara pakar bahasa menambahkan bahwa kata ini mengandung makna kekaguman, sehingga bila sesuatu yang dihasilkan tidak disertai dengan kekaguman, maka dia tidak wajar dan dinamakan badi. Dan dari sini kata ini bermakna indah. Al-badi artinya indah. Karena itu, ilmu yang membantu dalam memperindah sesuatu kalimat dinamakan ilmu badi. Dan seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, dilukiskannya dengan kata-kata yang indah dan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, atau dinamakan bid'ah. Dalam Al-Quran, kata yang terangkai dengan ketiga huruf di atas hanya ditemukan dalam 3 tempat dalam Al-Quran. 2 menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Badi. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan yang kedua terdapat dalam surah Al-An'am ayat 101. Sebagaimana bunyinya, Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan satu kali lagi dalam kata yang lain, dalam kata bid'ah, yang merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan bahwa beliau bukanlah orang yang pertama kali yang menjadi Rasul. Kita lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9. Imam Ghazali dalam hal ini memahami kata badi
dengan arti dia yang tidak ada sebelumnya yang sama dengannya. Dia yang tidak ada sebelumnya yang sama dengannya. Itu menurut Imam Ghazali. Apabila yang bersangkutan tidak ada samanya dalam zat, sifat, ataupun perbuatan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka dialah badi, dialah al-badi yang mutlak. Tidak ada yang pantas yang dapat menyandang dengan sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tidak memiliki masa sebelumnya, sehingga tidak mungkin ada sesuatu sebelumnya yang sama dengannya. Sedang seluruh yang wujud atau yang ada sesudahnya diwujudkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sedikit pun persamaannya dengannya, dan tidak sedikit pun persamaannya dengannya. Karena itu Allah adalah Al-Badi, sejak dulu hingga tidak ada akhir. Merujuk kepada Al-Quran ditemukan bahwa Allah menyebut sifat ini dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Kita lihat surah Al-Baqarah 117, Badi'us samawati wal ardh, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Al-Baqarah 117. Kemudian juga dalam ayat lain Allah menyebutkan kata badi di dalam surah Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ardh, anna yakunu lahu walad, walam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 101. Atas dasar inilah, tanpa menolak pandangan Al-Imam Al-Ghazali di atas, dipahami bahwa kata badi yang merupakan sifat Allah mengandung juga arti bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, serta semua isinya tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang menciptakan manusia pertama tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang menciptakan jenis-jenis makhluk tanpa makhluk serupa sebelumnya. Demikian selanjutnya dan seterusnya. Itulah Al-Badi. Wallahu a'lam bishawab.